Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di dunia ini bagaikan ibarat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pelangi. Karena di dalam pelangi itu mengandung filosofi yang sangat indah, mengandung arti yang begitu besar, sehingga kita harus bisa mengaplikasikan kehidupan kita setiap hari. Karena Allah menciptakan pelangi itu mempunyai maksud yang sangat besar, yaitu tentang keragaman dan kerukunan antara sesama umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelangi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bermacam-macam warna, dan di balik warna itu tersendiri merupakan mengandung arti yang begitu indah dan begitu besar. Apabila kurang dari satu warna, maka keindahan pelangi itu tidak akan tercipta. Sama dengan kita hidup di dunia. Kalau kita hidup bersosialisasi dengan masyarakat, karena manusia itu hidup di dunia merupakan kodrat dari makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mendapatkan rahmat dan hidayahnya, supaya kita hidup rukun dengan tetangga. Karena Nabi mengatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang iman kepada Allah beserta Rasulnya dan beserta hari kiamat, maka harus memuliakan tetangga. Ketika kita hidup selalu berdampingan dengan tetangga, maka kita harus saling tolong menolong, saling memberikan bantuan satu sama lain. Maka dari itu, konsep kehidupan di dunia kita harus banyak belajar dengan diciptanya adanya pelangi. Sebab pelangi itu ada beberapa macam warna yang terkandung, yang menjadi satu, sehingga dilihat dengan mata bisa menjadi indah. Karena apa? Karena kita hidup di dunia diibaratkan dengan hidup sama dengan pelangi. Maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sering membantu sesama makhluknya Allah, walaupun beda agama, beda ras, beda keyakinan. Hablu minallah wa hablu minan nas. Artinya hablum minan nas itu sering memberikan toleransi kehidupan sesama manusia, saling memberikan pertolongan kepada manusia supaya tercipta kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk mendapatkan kebaikan. Maka dari sisi ini kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bertoleransi sesama umatnya, saling menolong sesama umatnya, saling bersatu sesama umatnya, supaya tercipta kerukunan beragama, bernegara, berdaulat dengan daulatan NKRI, supaya kita hidup di sini dengan aman dan tentram. Maka mengulas dengan nadhaman yang ada di Alfiyah mengatakan farfa bidhammin wal siban fathan wajur kasran kadikullahi abdahu yasur. Kalau kita bersatu, insya Allah kita teguh.
Kalau kita bercerai kita akan runtuh. Maka dari itulah konsep kehidupan kita diibaratkan dengan indahnya pelangi bersatunya warna-warni yang menjadi satu, sehingga terciptalah keindahan yang terpancar oleh sinarnya warnanya pelangi. Hidup di dunia tidak selamanya. Ad-dunya mata'ul ghurur, cuma permainan. Kita hidup di dunia cuma sesaat. Maka dari itu kita banyaklah bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka katanya Nabi, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Kalau kita ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan yaumil akhir, hari kiamat, maka kita harus sering membantu, sering menghormati tetangga kita yang dekat dengan rumah kita. Insya Allah, kalau kita termasuk orang yang sering membantu, hidup kita akan menjadi lebih tenang. Karena katanya Nabi, salah satunya tanda iman kepada Allah yaitu adalah min karamatil mu'mini salah satu. Artinya kehidupan manusia di muka bumi ini kalau ingin jadi orang yang mulia di sisi Allah, maka yang pertama adalah zaujatun muwafiqatun. Satu, mempunyai istri yang solehah, yang taat kepada suami. Yang kedua, sholatan berjamaah. Sholat dengan sholat yang berjamaah. Artinya ketika tiap hari kita sholat maktubah dianjurkan bersolat berjamaah. Yang nomor 3 yaitu adalah menghormati tetangga. Maka dari itulah konsep kehidupan di dunia. Kalau kita hidup tenang di masyarakat, hidup sosial di masyarakat, harus saling menghormati. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.